Ibarat kata di tengah ruwetnya untuk menentukan nama cawapres dari capres yang saat ini sudah diusung pemirsa, tampaknya partai-partai yang sudah memutuskan untuk berkoalisi bereaksi juga. Sebut saja PKB, Demokrat sudah memberikan warning pemirsa bahwa ayolah segera tunjuk cawapresnya kalau tidak evaluasi koalisi atau dukungan kami. Benarkah seperti itu? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Pangi. Waalaikumsalam Mas Ipang. Mas Ipang. Mbak Dan Caca. kemudian saya juga sudah bersama dengan Mas Agus Jovan dari Demokrat di sini. Mas Jovan, selamat malam. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan dua narasumber saya. Satu narasumber saya di sini yakni adalah Mas Owi dari P3, bahkan juga dari PKB Mas Saiful Huda. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mbak, salam. Ya, mungkin saya ingin ke PKB terlebih dahulu karena yang terbaru ini kan kita mendengar bahwa ada ultimatum, semacam ultimatum dari PKB segera sebut nama cawapres untuk Gerindra, paling lambat Juni. Nah, Mas Saiful Huda ini kenapa sih sampai harus sedemikian memberikan tenggat waktu, kalau tidak koalisi dievaluasi seperti apa? Ya, yang pertama itu pandangan pribadi dalam hal ini Pak Jazil sebagai salah satu pengurus DPP PKB. Ya seperti biasa dinamika di internal partai, ada yang menghendaki cepat, ada yang menghadapinya dengan cara sabar saja dan seterusnya. Saya kira ini dinamika biasa karena secara fakta politik kita masih terikat dengan piagam koalisi PKB Gerindra, dan sampai hari ini secara kelembagaan PKB dan Gerindra masih punya komitmen yang sama melanjutkan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Jadi itu dinamika aja Mbak, dan itu biasa, ada yang ingin cepat dan ada yang ingin bersabar, nunggu momentum dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ternyata memang bervariasi juga ya suara-suara elit di PKB. Kalau dari Demokrat seperti apa? Apakah memang ini suara kepartaian juga bahwa ayolah segera umumkan nama cawapres Pak Anies, katanya sudah kantongin nama, ini bagaimana? Siap. Jadi gini Mbak Caca, kalau dari Demokrat itu memang kan berawal mulai ribut-ribut sejak ada tweet dari Bang Andi Arief. Tapi tentunya itu juga sudah sepengetahuan. Dan memang komitmen kami dari Partai Demokrat juga inginnya lebih cepat, lebih baik dalam konteks waktu sudah sekarang ini, sudah mendesak. Kenapa kami bilang mendesak? Kita periode pemilu 2024 ini berbeda dengan periode pemilu sebelumnya. Ya. Waktu kampanye kita dibatasi hanya 75 hari. Artinya harus tarik mundur ke belakang, kalau terlalu mepet dengan masa kampanye, kami khawatir belum tercipta chemistry antara pasangan cawapres dengan capresnya, kemudian belum ada persiapan-persiapan, penyamaan visi misi, persepsi, agenda kegiatan dan lain sebagainya. Bahkan sebelumnya saya juga pernah menyatakan di salah satu media, dalam penelitian di Amerika Serikat dikatakan untuk pemilu-pemilu yang sudah berlangsung selama ini dikatakan 6 bulan itu waktu yang cukup singkat untuk bisa memenangkan sebuah pemilu. Artinya kalau kita tarik mundur ke belakang dari 14 Februari 2024, 6 bulan itu jatuh di bulan Agustus. Yeah. Nah kalau kita mau running full speed 6 bulan sejak Agustus, tentunya 1-2 bulan sebelumnya sudah ada pasangan capres-cawapres yang dideklarasikan akan lebih baik. Sehingga persiapan kita lebih matang, 6 bulan kita bisa maksimal untuk memenangkan pemilu di 14 Februari 2024. Mas Ipang, apa yang bisa kita artikan dari suara-suara seperti ini menginginkan segera untuk deklarasi capres? Apakah ini memang pernyataan serius atau mungkin ya riak-riak biasalah dalam koalisi? Pertama gini Cak, kalau kita lihat tentu ada plus minus ya. Ketika riuh ini cawapres diumumkan lama atau cepat. Nah plusnya itu apa yang disampaikan Demokrat itu akan memberikan ruang lama cukup bagus bagi masyarakat untuk mengenal visi, misi dari calonnya, lebih cepat memperkenalkan ke masyarakat. Yang kedua adalah ada waktu kampanye tadi yang dianggap rentangnya pendek. Tapi yang ketiga itu adalah plus ya. Tapi minusnya juga ada. Kalau minus terlalu cepat cawapres diumumkan, itu riuhnya untuk mendesak hari ini ultimatum agar cawapres diumumkan adalah
yaitu nanti ada kesempatan bagi lawan politik untuk melakukan serangan secara sensitif gitu. Artinya ada downgrade politik dilakukan oleh lawan politik. Jadi serangan itu, serangan kampanye, itu juga menjadi problem. Yang kedua adalah ini juga adu strategi ini, taktik ini akan bisa diketahui lawan politik lebih cepat. Karena ketika diumumkan ini kan cawapres ini adu strategi, adu kunci, adu taktik. Makanya ini menarik ya ketika statementnya misalnya Mbak Puan bilang, oh AHY siap jadi digandeng jadi cawapresnya Ganjar. Tapi pada saat yang sama kita jangan lupa, ini kayak taktik game teori politik, political game teori aja Mbak Ca. Karena PDIP kan juga pernah bilang, ya kita nggak akan berkoalisi dengan dua partai, yaitu Demokrat dan PKS. Nah tiba-tiba hari ini kan dalam waktu yang sama ketika Bang Andi Arief bilang, kita akan evaluasi kalau masih riuh tidak diumumkan, artinya udah ultimatum bahwa capres sudah diumumkan. Tapi pada sama Puan kok ngomong gini gitu. Jadi menarik juga apa bentangannya. Yang terakhir adalah kalau kita lihat plus minus ya cawapres kita ini kayak AHY misalnya. Sebenarnya di koalisi Indonesia Bersatu hari ini sebenarnya PKS sama Nasdem itu udah nggak ada beban lagi. Ya. Artinya politik mereka tidak akan ada tekanan, tidak tergesa-gesa. Kontemplasinya agak lebih lama. Pak Surya Paloh maupun Presiden PKS karena dia tidak menyodorkan cawapres. Tapi begitu dengan Demokrat, ini jangankan Pak Surya Paloh, Anies pun pusing sekarang gitu. Kontemplasinya lama karena dia harus menghitung, mengkalkulasi, jangan salah strategi, salah taktik. Maksudnya gini, kalau tergesa-gesa, deliberatif, tidak hati-hati, maka salah menggandeng cawapres. Nah itu akan mematikan langkahnya Anies. Nah plus minus AHY misalnya. Plusnya AHY, beliau adalah punya partai. Punya infrastruktur dan suprastruktur politik yang cukup memadai. Ada 580 caleg yang akan mengkampanyekan Pak Anies. Ada mesinnya Mbak. Kemudian ada mentor Pak SBY. Kemampuan Pak SBY, pengalaman beliau oke. Tapi kan kemudian kelemahannya Pak AHY juga ada. Dua, pertama AHY tidak punya kantong suara yang jelas. Tapi elektabilitasnya bagus, tapi sebarannya merata. Tapi nggak punya kantong di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu satu lagi Cak. Kelemahannya AHY tidak punya pengalaman dalam pemerintahan. Ini yang menjadi hari ini mereka juga menyodorkan Khofifah. Khofifah juga ada plus minusnya gitu. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Owi karena kalau PKB bahkan juga Demokrat di sini sudah menunjukkan tajinya untuk mendesak koalisi mengusung nama cawapres segera. Ini kok P3 anteng-anteng saja ini. Apakah memang tidak ada hasrat untuk mengusung nama internal untuk posisi cawapres? Saat lagi.